إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala telah memilih hamba Allah, telah memilih dari nabinya sebagai penegak tauhid dan dijuluki dengan bapaknya tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam momen hari Arafah dan Idul Adha, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan momen tersebut penuh dengan pelajaran tauhid. Janganlah dijadikan hari-hari tersebut hari yang berlalu begitu saja, tapi jadikan hari yang kita mengingat sejarah, tidak lupa dengan sejarah apa yang terjadi dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari itu, di hari Idul Adha juga, sebagaimana kita ketahui banyak ditegakkan takbir, bahkan dimulai dari 1 Dzulhijjah. Ketika kita memasuki waktu salat, memasuki waktu salat akan ada suara azan, dimulai dengan takbir. Kemudian ditegakkan iqamat, dimulai dengan takbir. Kemudian ketika masuk waktu salat dan salat ditegakkan, dimulai salat tersebut dengan takbir. Kemudian ketika kita menyembelih sembelihan, kita juga dengan bertakbir. Ketika kita berjihad fi sabilillah, kita juga bertakbir. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di hari Arafah pada waktu itu, hari Arafah yang Allah jadikan hari yang agung, hari yang mulia, hari yang pada waktu itu orang Yahudi di masa kekhilafan Umar bin Khattab, sebagaimana datang dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ja'a rajulun minal Yahud, telah datang seorang lelaki dari Yahudi. Dia berkata, ya Amiral Mu'minin, wahai Amir Mu'minin, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum law nazzalat alaina ma'asyaral yahud lattakhadna dhalikal yawm 'idan. Kata orang Yahudi, wahai Amiral Mu'minin Umar bin Khattab, sesungguhnya telah turun kepada kalian satu ayat, yang ayat ini turun dalam kitab kalian Al-Quran. Seandainya ayat ini turun kepada kami kaum Yahudi, niscaya kami kaum Yahudi akan menjadikan hari turunnya ayat ini sebagai hari raya kami. Kemudian Umar berkata, ayu ayatin hadhih, ayat apa itu? Kemudian orang Yahudi berkata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Subhanallah, orang Yahudi faham akan agungnya ayat ini. Orang Yahudi juga hafal ayat ini, tapi tidak membuat orang Yahudi masuk Islam. Demikian karena hasadnya mereka orang-orang Yahudi. Mereka menginginkan nabi penutup para nabi adalah dari kalangan mereka orang-orang Yahudi. Tetapi Allah berkehendak lain, dan bahkan mereka menjadikan malaikat Jibril sebagai musuh terbesarnya. Mereka juga menjadikan Allah bahkan sama dengan makhluknya. Bahkan mereka berkata, innallaha faqir, sesungguhnya Allah itu fakir, sesungguhnya Allah itu fakir. Ini saking hasadnya orang Yahudi, marah kepada Allah, marah kepada malaikat Jibril, dan marah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga membuat mereka tidak beriman. Kemudian kata Umar bin Khattab, demi Allah, ini wallah, demi Allah aku mengetahui kapan ayat ini turun, di mana ayat ini turun. Kata Umar bin Khattab, ayat ini turun
pada hari Arafah. Pada hari Arafah, yaitu di sore hari pada hari Jumat. Subhanallah, rahimakumullah jami'an. Demikian, kalau orang faham akan agungnya ayat ini, Yahudi faham akan agungnya ayat ini, tapi tidak membuat dia masuk Islam. Tidak membuat dia masuk Islam. Dan hari Arafah adalah hari momen turunnya ayat ini, yang mana disebut hajatil wada, disebut dengan yaitu haji perpisahan, yang disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya bahwasanya setelah ayat ini turun 81 hari kemudian Nabi Muhammad SAW wafat, meninggal dunia setelah itu. Dan ini menunjukkan agama ini telah sempurna. Agama ini telah Allah ridhai untuk kita semua. Agama yang sempurna ini tentunya kita harus cari informasi, cari ilmunya, apa yang membuat agama ini sempurna. Tahu dari mana agama ini sempurna. Kita tidak mungkin tahu agama ini sempurna kecuali jika kita mau menuntut ilmu. Kita mau menyisakan waktu kita untuk belajar, membaca Al-Quran dengan tafsirnya, kemudian belajar hadis dengan penjelasannya, kemudian belajar fikih-fikih dari hadis-hadis tersebut, kemudian belajar tentang akidah, belajar tentang tauhid, belajar tentang usul fiqh, belajar tentang cabang-cabang ilmu yang diajarkan Nabi SAW. Kalau agama ini telah sempurna, tidak ada istilah agama ini dikurangi, tidak ada istilah agama ini perlu ditambahi. Oleh karena itu, jika ada orang muslim yang melakukan satu amalan yang keluar dari kesempurnaan agama ini, kalau dia menambahi satu amalan yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti dia telah menambah-nambahi kesempurnaan yang Allah turunkan dari agama ini. Kalau ada seorang muslim mengurang-urangi syariat seperti ibadah haji, umrah, dia kurangi, ada tata cara manasik, dia kurangi, berarti dia telah mengurangi yaitu ibadah agama yang sudah Allah sempurnakan melalui risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, rahimakumullah, ayyuhal muslimun, kalau Anda ingin mengetahui kesempurnaan agama ini, tentunya Anda harus mau belajar. Anda harus siap mengeluarkan uang, untuk Anda mengeluarkan uang untuk membeli bensin, untuk membeli kendaraan, untuk mencari di mana tempat-tempat Anda akan menuntut ilmu. Anda harus menyisakan waktu dari 1 pekan. Setiap harinya harus ada waktu untuk Anda duduk menuntut ilmu. Baru Anda akan tahu akan sempurnanya Islam ini dengan dalil-dalilnya, termasuk kesempurnaan agama ini yang dibawa Nabi Muhammad SAW, bahwasanya agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu dengan sanad-sanadnya Allah jaga, tidak seperti agama yang sebelumnya yang dibawa Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Mereka sampai detik ini tidak bersanad seperti yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikra dan kamilah yang menjaganya. Apa itu adz-dzikra? Adz-dzikra yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sampai detik ini Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Dari zaman Nabi SAW, berapa banyak orang yang coba memalsukan Al-Quran. Ada di antaranya ketika di zaman kekhilafahan Ma'mun, ketika ada seorang lelaki yang khatnya sangat bagus, tulisan Arabnya sangat bagus, dan dia khalifah ini terpukau dengan tulisannya dan mengajak dia masuk Islam, tapi dia enggan untuk masuk Islam. Kemudian beberapa saat kemudian, ketika didapati khalifah ini, dia sudah dalam kondisi masuk Islam, dan khalifah ini tanya, penasaran, bagaimana kamu masuk Islam? Kemudian dia cerita, demi Allah, saya memalsukan Taurat, dan Taurat bikinan saya dengan tulisan saya yang indah banyak dibeli dan sangat laku. Wallah, ketika saya membuat Injil bikinan saya dengan tulisan Arab saya yang indah, banyak orang yang membeli tulisan-tulisan saya dari Taurat dan Injil yang palsu. Tetapi ketika saya coba memalsukan Al-Quran dengan tulisan Arab yang indah dari tulisan saya, tidak ada satupun yang terbeli dari Al-Quran bikinan saya. Rahimakumullah, Allah jaga Al-Quran, Allah jaga Al-Quran. Demikian pula hadis, Allah jaga hadis-hadis dari hadis yang palsu, hadis yang lemah, sudah terpisah
sehingga tidak ada solusi bagi kita kecuali mengamalkan hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi SAW. Jika kalau kita mengamalkan satu amalan yang tidak benar dari Nabi berdasarkan hadis yang palsu, hadis yang lemah, maka amalan tersebut tidaklah sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah, sejak zaman itu, sejak zaman Nabi SAW, yang mana zaman Nabi SAW adalah sebaik-baik zaman, sampai Allah bersumpah wal asr innal insana lafi khusr. Di antara para ulama berpendapat al asr di sini yaitu sebaik-baik zaman, yaitu zamannya Nabi Muhammad secara mutlak dari diciptakan bumi sampai hari kiamat. Sebaik-baik zaman adalah zamannya Nabi Muhammad bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Demikianlah para sahabat, mereka yang mengumpulkan Al-Quran, kemudian mereka yang meriwayatkan hadis, kemudian ulama setelahnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama setelahnya dan setelahnya sampai detik ini para penuntut ilmu, merekalah yang menjaga Al-Quran dan hadis ini dari hafalan-hafalan mereka. Maka bersyukurlah kaum muslimin yang mereka tidak sempat menuntut ilmu di pondok-pondok, yang mereka tidak sempat untuk duduk bermajelis, hanya bisa mendengar khutbah Jumat, hanya bisa mendengar kajian walaupun sebulan sekali, sepekan sekali. Sesungguhnya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka emban bagi para penuntut ilmu, para dai, untuk menyampaikan ilmu yang sudah jelas kesahihannya dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Min a'zamil syurur wa a'zamil bala, termasuk kejelekan, malapetaka yang terbesar adalah ketika umat mengalami dha'fut tauhid, ketika umat Islam mengalami kelemahan tauhid, kelemahan tawakal, terjatuh dalam kesyirikan, terjatuh kepada amalan-amalan yang tidak dicontohkan Nabi SAW dari amalan-amalan baru yang mereka bikin-bikin, dan juga terjatuh dalam yaitu segala wujud kemaksiatan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ayat ini pelajaran bagi kita semua. Ayat ini pelajaran bagi kita semua. Dengan sempurnanya agama ini, kita harus mengilmui, kita harus belajar bagaimana agama ini sempurna telah sampai kepada kita. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirullah li dzambi wa li sairil muslimin walhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd. Rahimani wa rahimakumullah. Ibadah madaruhu tauhid. Ibadah itu berputar-putar dengan urusan tauhid. Kalau kita beribadah tanpa tauhid, seperti kita sholat tanpa wudu, ibadah tersebut tidaklah syah. Rahimani wa rahimakumullah. Rukun Islam yang pertama, sebenarnya ada isyarat yang besar yang perlu kita fahami. Ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, sesungguhnya itu ada anjuran diantaranya untuk kita mewujudkan, memanifestasikan tauhid kita kepada Allah. Kita harus mengikhlaskan semua ibadah kita untuk Allah, dari infak, dari sedekah, dari salat kita, dari puasa kita, dari kurban kita, dari semua ibadah harus ikhlas. Kalau kita beribadah kemudian ada riya, pengen dilihat, ibadah kemudian pengen didengar sum'ah, atau ibadah kemudian sedekah, infak, kita ungkit-ungkit amalan kita, ketahuilah sesungguhnya ibadah kita untuk Allah dan selain Allah. Karena kalau ibadah dilihat berarti ada untuk Allah dan ingin dilihat manusia. Jadinya ibadah tersebut bukan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan sekutu sedikit pun, apapun. Allah hanya membutuhkan amalan itu hanya untuk Dia semata. Kemudian lawan dari tauhid adalah kesyirikan. Dari syahadat ini asyhadu an la ilaha illallah, yang diinginkan adalah untuk menafikan semua wujud kesyirikan. Allah tidak membutuhkan kesyirikan, sengaja ataupun tidak sengaja, besarnya ataupun kecilnya, Allah tidak butuh. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Rasulullah. Dari sini diantaranya ada pelajaran yang sebenarnya harus kita tadabburi, yaitu apa? Kita harus mewujudkan mutaba'ah. Kita harus mengikuti apa yang diajarkan Nabi SAW dengan dalil-dalilnya. Ibadah yang disertai juklak-juklaknya. Ada tata tertib dalam ibadah. Dan
Sebaliknya, kita harus menafikan segala amalan yang tidak diajarkan Nabi SAW. Amalan yang dibikin-bikin, amalan yang menurut perasaan manusia, amalan ini adalah amalan baik, amalan yang indah, harusnya kita indahkan, harusnya kita sebarkan, tetapi tidak ada dalil dari Nabi SAW, maka ini termasuk merupakan wujud dari ketidaktaatan seseorang Muslim kepada Nabi Muhammad SAW. Rahimana rahimakumullah. Agama Nabi Ibrahim ditegakkan di atas tauhid. Nabi Ibrahim juga membangun Ka'bah di atas tauhid. Juga Nabi Ibrahim alaihissalam sering bertalbiyah. Juga Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita ketika kita haji, ketika kita umrah, ketika kita naik di Mina. Kemudian yang diajarkan Nabi SAW, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzabu wahdah. Ini adalah semua bimbingannya tauhid. Kemudian ketika juga Nabi yaitu ahalla bit tauhid, seperti labbaik Allahumma labbaik. Ini adalah panggilan para nabi untuk menegakkan tauhid. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Tidak ada solusi bagi kita kecuali kembali kepada tauhid. Bahkan ketika Anda sedih, doa kesedihan rata-rata adalah ada unsur tauhid. Coba Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan paus, di dalam perut ikan paus, dalam keadaan dia gelap, dalam keadaan dia tidak tahu ada cahaya ataupun udara, dalam keadaan dia nggak tahu berapa lama di dalam perut ikan paus, dalam keadaan dia nggak tahu dia akan hidup atau mati, dia hanya kembali kepada Allah sambil dia banyak doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Demikian kembali kepada tauhid. Begitu pula ketika Anda sedih, diajarkan doa Nabi SAW dari riwayat Abu Daud, disahkan Syekh Al-Albani rahimahullah, Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kulla la ilaha illa ant. Ya Allah, rahmatmu aku harapkan, jangan biarkan diriku dalam sekejap mata pun engkau tinggal. Perbaiki semua urusanku ya Allah, dan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Demikian tauhid ditegakkan. Anda dalam keadaan riang gembira, Anda dalam keadaan susah, Anda dalam keadaan sedih, Anda dalam keadaan terhimpit, Anda dalam keadaan terfitnah, Anda dalam keadaan masalah rumah tangga, Anda dalam keadaan sedikit harta, tingkatkan tauhid Anda. Rahimakumullah jami'an. Pelajaran besar dari Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai ayat 106. Nabi Ibrahim alaihissalam betapa sedihnya, sekian lama dia tidak punya anak keturunan. Kemudian Allah jadikan Nabi Ibrahim rezeki berupa anak keturunan, sampai istrinya tidak percaya karena usia yang sudah tua, masih Allah takdirkan untuk mendapatkan anak keturunan. Allah berfirman, fabasyarnahu bighulamin halim, dan kami beri kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam dengan anak yang halim, anak yang saleh, anak yang bijaksana, anak yang lemah lembut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah berikan anak, falamma balagha ma'hu sa'ya, dan tatkala umurnya Nabi Ismail mencapai umur yang dia punya akal, mencapai umur yang dia bisa menggantikan tugas bapaknya. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunai, ya bunai. Ini adalah panggilan seorang bapak kepada anak dengan panggilan yang lembut. Demikian tarbiyah kita akan berdampak kepada anak, karena anak adalah termasuk dia orang yang mencontoh apa yang dididik dari apa yang dilihat dari bapaknya. Nabi Ibrahim memanggil dengan sebaik-baik panggilan, bukan dipanggil ya waladi, wahai anakku, tapi dipanggil dengan sebaik-baik panggilan ya bunai, menunjukkan didikan tarbiyah yang lemah lembut. Nas'alullah al-afiyah. Sebagian bapak memanggil anaknya dengan panggilan hewan, ya keledai, ya himar, ya dongki, nas'alullah al-afiyah. Kemudian apa jawaban anak mereka? Ana dongki saghir wa ana dongki kabir. Aku keledai kecil dan engkau keledai besar. Demikian, kalau bapak memanggil anak dengan hewan, maka jawaban si anak akan membalas si bapak dengan balasan yang sama, dengan menghewankan bapaknya. Nabi Ibrahim memanggil, ya bunai, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak
menjalankan syariat apa yang dari Allah dari mimpi ini untuk menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim langsung, bukan tidak langsung untuk menyembelih, tapi ada komunikasi antara bapak dengan anak. Ya bunai, inni ara fil manam, inni adbahuk, sesungguhnya aku telah menyembelihmu. Aku telah menyembelihmu. Sesungguhnya ini adalah mimpi yang besar. Dan dari Ibnu Abbas dalam Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Syekh Albani rahimallah, bahwasanya ru'yatul anbiya wahyu, bahwasanya mimpi para nabi itu adalah wahyu. Dan disebutkan dalam riwayat Muqatil bahwasanya mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail dimimpikan 3 kali mimpi. Fa ini termasuk mimpi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mimpinya manusia, para wali dari wali manusia, bukanlah wahyu seperti para nabi. Itu adalah kekhususan para nabi. Wahyu turun ketika Nabi sudah meninggal, Nabi Muhammad sudah meninggal, maka pada saat itu wahyu sudah terputus. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, inni adbahuk, sesungguhnya dalam mimpi tersebut aku menyembelihmu wahai anakku. Bayangkan, setelah sekian lama tidak punya anak, kemudian Ismail anak yang lucu, anak yang saleh, kemudian besar, dan dalam keadaan dia menggantikan tugas bapaknya, yang Nabi Ibrahim masih tetap harus menegakkan dakwah ke negeri Syam, meninggalkan istrinya Hajar, tetapi anaknya mau disembelih. Kemudian apa jawab Nabi Ismail alaihissalam? Jawab Nabi Ismail alaihissalam sebagai wujud tarbiyah yang sukses dari bapaknya, seorang nabi, bapaknya tauhid. Kata Nabi Ismail, ya abati if'al ma tu'mar, wahai bapakku. Nabi Ismail tidak bilang ya abi, Nabi Ismail tidak bilang ya walidi, tapi Nabi Ismail bilang ya abati, adalah panggilan sebaik-baik panggilan yang lembut kepada bapaknya. If'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintah kepadamu. Demikian dia langsung menyongsong perintah Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya yang dimimpikan kepada bapaknya adalah wahyu, dan dia tidak menolak, tetapi langsung menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Kemudian kata Nabi Ismail alaihissalam, satajiduni insyaallahu minas sabirin, dan engkau wahai bapakku akan mendapatkan diriku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Demikian anak yang soleh, sampai siap disembelih oleh bapaknya sebagai seorang nabi, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan anak zaman sekarang, lain dengan bapak zaman sekarang. Bapak belum tentu menjalankan syariat Allah. Ketika bapak memerintah kepada anaknya, wahai anakku, minumlah kamu sambil duduk, ternyata bapaknya sendiri minum sambil berdiri, tidak mencontohkan kepada anaknya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Nabi Ismail mengatakan satajiduni insyaallah, menunjukkan bahwasanya Nabi Ismail tidak menjazm, hatinya pasti sabar, tapi dia berharap dia akan menjadi orang yang sabar. Falamma tallahu lil jabin fa aslama. Falamma talahu lil jabin, ketika Nabi Ismail sudah siap, sudah pasrah, maka diletakkan wajahnya dalam keadaan telungkup. Wajahnya dibawa, ya, telungkup sambil miring. Kemudian disebutkan dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran dengan sanad yang wallahu a'lam, tetapi kita hanya bisa mengambil ibrahnya bahwasanya dalam kisah tersebut Nabi Ismail berkata, wahai bapakku, telungkupkan diriku sampai engkau tidak bisa melihat wajahku, sehingga engkau tidak kasihan kepadaku, sehingga engkau akhirnya tidak membatalkan niatmu untuk menyembelih diriku. Kemudian singkaplah bajumu agar darahku tidak sampai ke bajumu, sehingga ibuku melihat darahku di bajumu dan dia akan sedih. Wahai bapakku, cepat lewatkanlah pisau di leherku sehingga maut tidak terasa sakit bagiku, dan wahai bapakku, sampaikan salamku kepada ibuku. Ya subhanallah, rahimakumullah jami'an. Ini adalah pelajaran yang besar. Kemudian disebutkan dalam ayat yang terakhir, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Dalam ayat ini ulama berpendapat, ulama tafsir kebanyakannya mereka berpendapat ayat yang terakhir ini menunjukkan wa nadainahu, dan kami panggil Ibrahim alaihissalam. Kami panggil Ibrahim, ya Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi tersebut. Ulama tafsir berpendapat bahwasannya sebenarnya perkara tersebut hampir terjadi dan kemudian dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini.
Sebagaimana Nabi Ibrahim dibatalkan akan ketika dilemparkan ke api yang begitu besar yang menyala-nyala. Kemudian api tersebut dibatalkan untuk membakar Nabi Ibrahim, yang Allah berkata, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Kami katakan, wahai api, jadilah kamu dingin sehingga dingin menyelamatkan bagi Ibrahim. Demikian pula pisau tersebut digagalkan oleh Allah sehingga tidak jadi disembelih Nabi Ismail dan diganti dengan hewan-hewan kurban. Rahimakumullah. Adapun yang lainnya berpendapat dan sembelihan tersebut betul-betul terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Alhasil pelajaran yang bisa kita ambil, kalau Anda mendapat perintah dari Allah, cepat datangi. Jangan diragui, jangan kemudian ditunda-tunda, jangan kemudian diremehkan, bahkan syariat tersebut dihina. Ketika ada orang menjalankan sunnah, dihina dengan hinaan, sebagaimana yang banyak didapati kaum muslimin di media maya. Rahimakumullah. Maka agama yang sempurna ini bukanlah agama yang asing bagi kita. Kalau Anda melihat ada sesuatu yang asing dari amalan-amalan sunnah, seperti amalan-amalan yang ringannya sampai amalan beratnya, ketahuilah sesungguhnya kita perlu menambah waktu kita untuk belajar kembali dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah selamatkan kaum muslimin dari segala wujud kesyirikan, dari segala wujud amalan-amalan yang tidak diridai oleh Allah, dari wujud amalan-amalan yang tidak dicontohkan Nabi SAW. Semoga kaum muslimin diangkat dari semua musibah, dari semua bala, dari segala wujud kebodohan, dari segala wujud keboliman, dan semoga Allah berikan petunjuk kepada para pemimpin kita. Semoga Allah hancurkan orang-orang yang punya makar di negeri ini, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfiru li dzambi wa li sairil muslimin wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in fa aqimus shalah.